Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kesempatan yang luar biasa. Malam ini Ustadz Kasif Her membawa Ustadz Hizbullah ya ke kediaman kami. Dan momen ini kami gunakan untuk bertutur dan bercerita tentang seorang calon pemimpin Indonesia, Tuan Guru Bajang. Tempo hari Ustadz Kasif sudah bicara langsung sebagai pribadi. Dan mungkin Ustadz Kasif juga memulai mengantarkan siapa rekan kita yang cukup keren di depan kita ini. Insyaallah ya, Ustadz Hizbullah ini kader Nahdlatul Wathon ya, organisasi Islam terbesar di NTB, dan juga beliau seorang akademisi S2 terbaik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ya. Belum terbaik, tapi insya Allah mudah-mudahan menjadi terbaik ya. Amin. Orangnya tawadu, rendah hati. Ya, beliau punya satu karya yang fenomenal yang insya Allah akan kita terbitin ya bersama tim relawan, tentang relasi kuasa TGB. Bagaimana TGB punya komunikasi politik yang begitu mengikat hati warga NTB. Langsung aja kita ngobrol ya Bu Beliau, gimana? Terutama tentang bukunya. Ya alhamdulillah, memang pertama malam ini malam yang sangat berharga bagi saya karena saya ketemu langsung sama Bang Iwan, luar biasa. Saya udah lama kenal beliau, tapi alhamdulillah ketemu langsung berkat Ustadz Kasif Her, Tetangga. Dan alhamdulillah juga beliau ini salah satu tim sukses dari TGB, dan insya Allah ke depan kita doakan mudah-mudahan beliau istiqomah untuk ke depan mengawal TGB untuk menuju Indonesia yang lebih baik. Amin ya Allah. Karena saya lihat Zainul Majdi ini Pak Gubernur ini, Pak Tuan Guru ini sosok yang sangat fenomenal ya, sangat unik. Satu sisi selain beliau seorang ulama, umar, tapi juga satu sisi beliau seorang pemimpin yang tidak hanya mampu membangun NTB, tetapi mampu memberikan teladan bagi masyarakat NTB. Sampai saat ini NTB itu susah move on dari sosok nama Zainul Majdi. Dan tesis saya kebetulan saya mengangkat tentang Zainul Majdi. Saya ingin melihat bagaimana sih sosok Zainul Majdi ini disebut-sebut di publik sebagai orang yang hebat sekali. Dan saya supaya nggak disebut sebagai orang yang ngelantur ya, akhirnya saya mengadakan sebuah penelitian, kebetulan jadi tesis saya, tentang relasi kuasa Zainul Majdi. Saya nggak mau dianggap muluk-muluk, mentang-mentang saya orang NW. Kemudian saya mengatakan Pak Gubernur itu, Pak Tuan Guru itu adalah orang yang hebat. Ya kalau saya lahir dari rahim Nahdlatul Wathon, otomatis saya akan mengatakan beliau memang hebat. Tapi akhirnya rasa penasaran saya akhirnya saya tuangkan dalam sebuah tulisan. Benar nggak seperti yang orang-orang katakan? Dalam wujud buku 365 halaman. Ya sekitar itu, alhamdulillah sudah saya terbitkan. Dan nanti insya Allah saya kasih ke Bang Iwan untuk lebih dalam lagi bacanya. Fenomenon TGB ini dari mana? Setelah singkatnya aja dari saripati buku itu. Yang pertama memang dia mampu memadukan antara ulama dan umar. Jarang saya lihat banyak sekali ulama yang tergiur dengan umar. Tapi beliau satu sisi juga selain umar, tetapi juga beliau seorang yang produktif, mampu menciptakan sosok yang disebut oleh Al-Mawardi sebagai orang yang mengayomi masyarakat itu ada dalam diri TGB. Ada dalam diri Pak Tuan Guru. Saya kebetulan di tesis itu juga menggunakan teori dari Michel Foucault. Dia punya buku namanya, judulnya Power and Knowledge. Power, kekuasaan dan pengetahuan, kata Foucault. Namanya kekuasaan itu adalah orang yang mampu menjadi jembatan, menjadi mediasi, dan mampu mendistribusikan kebaikan-kebaikan. Dan Zainul Majdi terbukti. Dia mampu menciptakan beberapa contohnya. Di NTB dari tingkat ekonomi, perekonomian mampu naik. Bahkan lebih tinggi di atas rata-rata nasional. Kemudian dari segi bukti konkret hasilnya, mampu memadukan. Di Lombok itu kan ada nggak semua muslim kan, ada muslim, dan mampu menjembatani. Dan saya langsung wawancara langsung kepada tokoh pendeta. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa Majdi ini memang diakui oleh semua pihak, artinya bukan hanya dari kalangan muslim, tapi juga non muslim mengakui, karena memang jiwa-jiwa kepemimpinan dalam diri Pak Gubernur itu insya Allah ada gitu. Makanya inilah alhamdulillah Bang Iwan ini punya inisiasi bersama teman-teman dari TGB dan sahabat itu. Ini sangat bagus untuk peran TGB untuk jauh lebih ke depan, untuk lebih baik ke depan.
Karena kita butuh pemimpin-pemimpin yang memang muda satu sisi, tetapi secara wawasan dan secara pengalaman, Pak Zainul Majid dari DPR terbukti berhasil. Kemudian dari gubernur pertama, periode pertama dan periode kedua mampu menoreh sekian banyak prestasi. Kalau teman-teman nggak percaya silakan aja buka Google. Berapa banyak prestasi-prestasi yang Dan di buku Ustadz udah ada prestasi-prestasi. Sudah saya tulis. Karena di buku satu lebih saya melihat model komunikasi politik Pak Gubernur itu. Dan beliau memang seperti kata Foucault, kekuasaan itu harus menyebar. Harus kekuasaan itu ada di mana-mana. Everywhere, di mana-mana kata Foucault. Dan memang Zainul Majid mampu membuat kekuasaan itu menjadi model ikon untuk menebarkan kebaikan-kebaikan di semua lini. Di semua pihak, di NTB khususnya saya lihat, khususnya di Lombok kebetulan tesis saya tentang itu. Dan kebetulan beliau juga seorang pemimpin ormas NW. Dan saya lihat ketika saya menyaksikan banyak bertanya kepada saya, mampukah Zainul Majid ini cukup objektif kepada ormasnya karena dia lahir dari situ, sementara di gubernur. Saya melihat tidak ada sedikit pun, artinya condong Zainul Majid terlalu prioritas kepada MW Pancor khususnya. Malah menurut data yang saya tanyakan langsung kepada pihak Pancor dari Dewan Mustasar PB MW Pancor, tidak ada sedikit pun dana yang secara real, bahkan ke kakaknya Siti Rohmi, adiknya apa? Siti Rohmi Jalila, saya bertanya, sedikit pun dana APBD dari pemerintah ke ini Pancor nggak ada kata Siti Rohmi. Jadi mungkin ada suara-suara sumbang dari masyarakat bahwa saya meneliti gitu secara sisi ilmiahnya, kan nggak boleh subjektif. Jadi saya menanya ke Rektor Universitas Zamwadi Siti Rohmi Jalil, sedikit pun bantuan, malah beliau bilang nggak usah, lebih baik yang lain. Luar biasa. Nah, pertanyaan terakhir. Bagaimana menghadapi 2019? Yakin TGB Presiden? Pertama, kita harus optimis semua dari segi pengalaman beliau memimpin NTB. Meskipun kemudian banyak yang bertanya ke saya, Hizbullah NTB itu terlalu sedikit kecil untuk kita bandingkan dengan skala Indonesia. Saya bilang bukan itu permasalahan, tetapi skill untuk memimpin itu yang kita angkat. Memimpin apapun, kalau punya skill memimpin jangan itu. Saya rasa untuk skill itu, saya rasa semua bisa masuk itu secara keseluruhan, secara universal. Indonesia juga bisa. Kan intinya dalam good governance-nya itu ada dalam sisi Pak Gubernur ini. Jiwa merakyatnya, kemudian dekat kepada masyarakat, kemudian agamanya bagus. Hafiz Al-Quran yang dalam pandangan agama Islam orang yang paling lengkap. Kebetulan beliau ada Ustadz Kasih di sini kan. Nah, ini Ustadz Kasih untuk kedua kalinya. Ini akhir Ramadan, makin optimis TGB Presiden. Ini malam 29 Ramadan. Yang malam insya Allah ada kemungkinan besar Lailatul Qadar tuh. Amin. Dan kita berdoa Allah Subhanahu wa taala hadirkan pemimpin. Ya, siapapun itu orangnya. Namun kali ini yang kita lihat yang cocok untuk menempatin posisi itu ada di jiwa dan raga dari sosok TGB. Jadi kita doain ya Allah, mudah-mudahan hadir pemimpin yang hafiz Quran, yang sudah berhasil memimpin selama 2 periode di satu wilayah, dan kita ingin kebaikan ini nyebar ke seluruh Indonesia, dan itu ada di sisi Pak Tuan Guru Bajang, Pak Tuan Guru Bajang Zainul Majid. Saya kasih mendukung 100% dan yakin mudah-mudahan di malam 29 Ramadan ini Allah ijabah doa. Amin ya rabbal alamin. Giliran saya bertanya kepada Bang Iwan yang beliau sebagai tim ses. Artinya sejauh ini Pak Gubernur ya tim ses belum ada. Ya, inisiator. Ini kita patut apresiasi. Saya di BGB dan sahabat saya pun ikut memantau walaupun saya jarang komentar di sini. Beliau sangat luar biasa. Dan komentar masyarakat juga gara-gara Bang Iwan itu banyak sekali komentar yang positif. Zainul Majid sekarang udah nggak asing di telinga masyarakat Indonesia. Oh beliau hafiz. Oh Gubernur NTB kemudian punya karisma dan punya talenta memimpin. Iya. Nah, gitu. Gimana apa? Jadi begini, saya langsung jawab aja. Saya itu proses menjagokan seorang jadi presiden itu sebuah perjalanan. Dulu saya menjagokan seorang anak muda karena saya anggap sosok muda lah yang bisa mengubah bangsa, karena orang-orang muda yang bersekolah yang membangun bangsa ini di awal.
Nah, saya nggak perlu sebut nama, saya pernah kadang-kadang, tapi gara-gara saya Skype sama Nazar juga, orang ini bobol semua. Kemudian saya punya paradigma baru, orang yang bisa ubah bangsa, mereka yang punya produk dan jasa masuk pasar, income independent. Ketemu produk Pak Jokowi di Dubai. Masuk itu. Nah, saya cari orangnya sekembali ke Indonesia, tulis, gadang-gadang kan gitu. Kita menikmati Indonesia hari ini, saya no comment. Nah, mendukung TGB juga perjalanan dari tahun lalu. Nah, saya pikir saatnya orang yang betul-betul memahami agama, hafiz Al-Quran, kuat hati, kokoh, yang kita harapkan menjadi karang yang kekar di ibaratnya lautan lepas gitu, dan selesai urusan duniawinya. Karena Indonesia hari ini terjadi perangkap-perangkap sandra menyandra kepentingan yang dalam istilah saya itu politik oligarki mulus-mulus. Kalau bukunya Jeffrey Winters itu oligarki di Indonesia katanya sultanistik oligarki, saya mengistilahkan oligarki mulus-mulus. Nah, untuk memecah keheningan, ya kan, kita perlu figur yang orang selesai urusan duniawinya, selesai urusan kepentingannya. Nah, Tuan Guru Hasanin datang kemari, itu orang kedua di Nahdlatul Ulama, memberi saya ilmu. Ada yang namanya muhalil. Ustadz mungkin tahu muhalil. Nah, TGB ini adalah ternyata muhalil. Mungkin inilah perjalanan saya untuk pemberi solusi. Mungkin demikian kita akhiri pertemuan kita malam ini. Luar biasa, malam ke-29. Mungkin langsung ini malam itu kabar. Amin ya rabbal alamin. Tolong pimpin doa sebagai yang atau Syekh Kasih tafadhol. Ya, kita langsung aja kita ketika TGB 2019 kita bilang Allahu Akbar. Oke. TGB 2019 Allahu Akbar.